Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, di pagi hari ini Ibu masih membawakan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKR dan 10 TSMC. Nah, di pagi hari ini Ibu membawakan KD-nya yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan presentasi yang efektif, nah, kamu perhatikan video yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu kepada orang lain. Atau orang yang menyampaikan presentasi disebut juga presentator atau presenter. Sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut audiens. Ada beberapa hal di dalam presentasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga kefokusan pada presentasi yang disajikan. Yang kelima, menjaga etika atau kode etik presentasi. Ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi dari presentasi. Yang pertama, engkau terkait dengan sosok presenter dan pemeriksa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Yang kedua, logika terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain yang menyanggah apa yang disampaikan. Yang ketiga, emosional terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk, ada beberapa tujuan dari presentasi, yaitu yang pertama, menginformasi. Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas sehingga pendengar dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menyajikan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis atau masuk akal dan sistematis sehingga meyakinkan pendengar atau suatu topik tertentu. Yang ketiga, membujuk. Presentasi secara logis dapat membuat pendengar mau untuk melakukan suatu aksi atau tindakan. Presentasi dapat berisi bujukan atau ajakan, atau bisa jadi rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga pendengar merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, menginspirasi. Presentasi bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pendengar atau audiens. Nah, yang kelima, menghibur. Presentasi bertujuan untuk memberikan kesenangan kepada orang atau pendengar melalui informasi yang disampaikan dalam presentasi. Nah, sekarang kita masuk teknik presentasi. Teknik presentasi ini berperan dalam penyampaian isi materi. Selain dikemas dengan lebih singkat dan menarik, slide dapat menjadi fasilitas untuk memaparkan hasil peneliti. Ada beberapa teknik presentasi, yaitu pertama itu penyusunan slide. Nah, dalam slide ini digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Nah, di dalam penyusunan slide ini ada pilihannya, yaitu pilih tema desain yang relevan. Sebuah slide yang baik akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh seseorang presenter. Yang kedua, hindari sajian teks panjang. Memakai teks yang terlalu panjang dapat membuat slide tidak dapat terbaca oleh audiens. Yang ketiga, alur yang teratur. Slide yang baik memiliki alur yang teratur dari pendahuluan, penjelasan,
menggunakan slide sorter sehingga apa yang kalian presentasikan mengalir. Namun sebelum kalian menyusunnya pada slide sorter, tentu saja kalian harus sudah mengetahui kalimat apa yang akan kalian sampaikan kepada audiens. Nah, yang ketiga kita masuk sederhana. Buatlah slide sederhana, namun tidak semuanya. Ada pepatah yang mengatakan semakin sederhana akan semakin mahal. Namun tetap diperhatikan bahwa semua barang yang tidak berfungsi karena semua fiturnya dibuat sederhana bukanlah berwujud dari kesederhanaan. Nah, yang keempat, hindari teks oriented. Kegiatan dalam membuat presentasi diharapkan hindari teks oriented. Hal ini membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen sebuah slide memang. Nah, kita masuk lagi yang kelima, visual dan verbal. Kegiatan membuat presentasi diharapkan juga memberikan warna pada teks, akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide. Yang keenam, hindari noise. Surau atau yang bisa disebut noise adalah suatu sinyal suara atau gambar yang hadir dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan dan bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Yang terakhir adalah unsur emosi. Dalam presentasi menggunakan data, fakta, dan logika. Tidak cukup, kalian juga harus mampu menyentuh emosi audiens. Faktor emosilah yang akan membuat audiens peduli, bertindak, dan bercerita pada orang lain. Nah, tadi sudah kamu perhatikan bagaimana cara melakukan presentasi yang efektif. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kamu mencatatnya kembali dan kamu pelajari dan pahami lagi apa yang Ibu sampaikan melalui video yang tadi Ibu berikan kepada kamu. Nah, selamat pagi.